karena kita lagi bakal menyambut bulan suci Ramadan, dan hari ini tema kita adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Tetap bersama Ustadz Solihin Hasibuan dan Ustazah Dimas Kalsum. Insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita lakukan ke sebulan yang lewat ini ya. Jadi Ustaz, sebulan Ramadan ini, sebulan ini kita sudah dididik ya. Dididik sudah istilahnya menjalankan kewajiban dan amaliyah-amaliyahnya. Nah, tinggal tadi hasilnya mana itu. Mempertahankannya itu kan. Kalau bulan puasanya tak boleh puasa walau. Nah, lagi sunat tak boleh Senin Kamis bisa tak sesudah Ramadan. Jadi kalau sholat elok sekali. Nah, tak tahu sesudah Ramadan ini masih lancar apa tidak? Kita mulainya itu ya kan tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Ustazah Umi Kalsum dan para pemirsa, semua followers mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pada sore hari ini, edisi terakhir ini, karena mungkin 3 hari lagi sudah banyak yang sibuk dengan persiapan menyambut Idul Fitri, baik melalui zakat dan juga mungkin aktivitas yang lain. Tapi pesan saya kepada saya dan kepada semuanya tetap mempertahankan nilai-nilai Ramadan dan semangat Ramadannya ini ketika sisa-sisa Ramadan ini harus kita raih dengan sungguh-sungguh, karena sesempurna amal itu adalah khawatimah. Bagaimana akhirnya husnul khatimah. Jadi perjalanan yang 1000 meter itu yang diukur itu adalah finishnya semeter itu. Makanya nanti sikap orang dengan Idul Fitri ini ada yang sangat menyesal dalam makna sangat sedih. Yang kedua ada yang biasa-biasa, ada yang puas niat habis Ramadan. Ya, kenapa puasnya? Karena puasnya karena lewat galau-galau yang tak disukainya itu. Tapi ada yang besok-besok lewat payung, lewat sudah. Ada yang nangis, ada yang maksudnya sedih karena kebahagiaan itu sudah mulai meninggalkan dia. Tamu yang mulia akan meninggalkan dia atau berpisah dengan tamu mulia. Ikhwati iman rahimakumullah, tentunya materi kita sore hari ini, bincangan kita, kepengen kita Ustazah Umi, bagaimana jamaah kita, masyarakat kita, para followers kita ini mudah-mudahan insya Allah keluar dari Ramadan ini tetap bertahan dengan nilai-nilai Ramadan itu, karena kesuksesan seseorang di dalam berlatih ketika dia bertemu dengan pertandingan. Ya, jadi kalau selama 1 bulan ini sudah berlatih, sukses atau tidaknya latihan ini, kalau nanti sesudahnya. Nanti karena terus godaan-godaan ini semakin berat, karena justru di bulan Ramadan ini para setan-setan dibelenggu oleh Allah. Keluar Ramadan, betul lagi berpasan itu. Nah, mampu tak kita melawan itu? Atau bahasa saya, kira-kira persiapan 11 bulan ini, 1 bulan ini, baca tak melawan 11 bulan yang akan datang ini. Makanya untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan ini ada beberapa kiat yang harus kita lalui. Yang pertama tentunya sesuai dengan anjuran kita kemarin juga di awal-awal, persiapkan Ramadan ini dengan ikhlas, sehingga habis Ramadan pun insya Allah tetap berkualitas. Ya, ikhlas dan berkualitas. Kalau orang selama bulan Ramadan ini insya Allah dia ikhlas karena Allah, maka habis bulan Ramadan ini dia akan mempertahankan yang dimiliki selain bulan Ramadan. Sayang, istilah Allah dalam Al-Quran, jangan seperti orang yang menenun, sudah bagus tenunannya, habis itu dirobek-robek di rusaknya. Nah, itu yang pertama. Yang ikhlas, karena kita ikhlas itu melahirkan sebuah kualitas dan kontinu. Yang kedua, tentunya tetap berusaha supaya zikrullah. Ya, selalulah memperbanyak ingat dengan Allah, baik itu secara lisan, secara batin, ya.
tetaplah berzikir kepada Allah, karena dengan zikir kepada Allah membuat dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah pasti akan malu berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya berusaha dengan muraqabatullah, supaya terus merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah. Dengan kita bersama dengan umpamanya Asmaul Husna, Allah Maha Pendengar, Maha Mendengar, Maha Melihat. Dimanapun kita berada pasti selalu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Dengan muraqabatullah, sekali lagi, itu juga sama dengan ketika kita sudah zikrullah bersama dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, maka selalu merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya hidupnya tentunya akan ma'iyatullah, merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berbuat itu ustazah bukan karena umum lagi, ya. Dia sudah masuk kepada posisi ihsan. Ihsan itu benar-benar dia berbuat itu adalah yakin pasti dilihat oleh Allah. Bahkan dia berusaha supaya selalu merasa dilihat oleh Allah. Biarpun dia tidak mampu melihat oleh Allah, tapi Allah pasti melihatnya. Terus yang tentunya berikutnya adalah tetaplah setelah habis Ramadan ini mempertahankan amaliyah Ramadan. Apa yang menjadi amaliyah kita Ramadan yang kita sudah sampaikan ini akan dilanjutkan selama sesudah keluar dari Ramadan, sehingga latihan tadi sudah ala bisa karena biasa. Kalau yang sunnah itu sudah merasa terasa wajib di bulan Ramadan, maka setelah habis Ramadan pun insya Allah tetap sholat tahajud. Tadi tarawehnya tidak taraweh, tapi dia sudah mulai tahajud dan witir terus setiap malam. Ya, paginya dia sudah mulai insya Allah selalu duha di waktu duha, sudah terbiasa sedekah ataupun infaknya, dan sudah terbiasa menjaga mata, mulut dan telinganya. Inilah yang harus dipertahankan selama sesudah keluar dari Ramadan. Dan amal-amal soleh yang lain tetap dipertahankan, bahkan yang sunnah menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir, tetaplah berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang yang baik itulah yang bisa tentunya menjadi sahabat kita dunia dan akhirat. Nah, kalau ada saudara kita yang baik dan dia melarang kita waktu berbuat maksiat, maka peganglah erat-erat tangannya, karena itulah sahabat kita yang sebenarnya. Seperti yang sering saya bilang, sodikuka man abakaka wala man adhakaka. Saudaramu adalah yang mampu membuat kamu menangis, bukan yang membuat kamu ketawa, ya. Yang saudaramu adalah mendalla ala khairin, yang selalu insyaallah menunjukkan kita kepada kebaikan. Nah, saya kira begitu pengantar. Mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara kita yang bertanya dan ustazah bisa menambahi. Pokoknya sore hari ini karena terakhir tidak jelas mana yang moderator, mana host, mana pembicara, ya. Pokoknya sesama di sekolah jangan saling mendahului. Ya baik, Pak Solina Sibuan official dimanapun berada. Tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa ada 5 hal tadi ya. Jadi mulai dari kita istilahnya ikhlas, karena segala sesuatu yang kita gawe dengan ikhlas itu akan menimbulkan kualitas. Ya. Kemudian zikrullah tadi. Zikrullah. Berarti ala bizikrullah tatma'innul qulub. Barang siapa yang sering mengingat Allah, maka tenanglah hatinya. Kalau di bulan Ramadan ini kita istilahnya selalu mengingat Allah, hati kita tenang, maka di bulan-bulan yang akan datang. Nah, sekarang ada orang bertanya, Ustazah, kenapa kita di bulan Ramadan itu terasa tenang hati? Karena dia selalu ingat dengan Allah. Buktinya ada makanan, ada minuman, dia tertutup, dia sendirian di kamar, dia tidak akan makan dan minum. Kenapa? Karena tahu tadi ada Allah yang melihat. Ya. Dia ingat dengan Allah berarti. Nah, ketika ingat dengan Allah itulah membuat kita hati tenang dan takut berbuat maksiat. Betul. Ya. Jadi itu tadi para selebgram, ya. Jadi zikrullah, kemudian kalau kita sudah ingat sama Allah menimbulkan qarib, ya. Ya, muraqabatullah. Menjadi kita dekat kepada Allah. Lalu dan yang terpenting lagi, biar suasana
Amalia Ramadan kita tetap terjaga nilai-nilainya, yaitu kumpul dengan orang-orang yang baik dan soleh. Dan buat para sahabat-sahabat Solina Subhan Official yang nak bertanya, Ustazah persilakan kakek di IG kita, insyaallah Ustaz sama Ustazah kalau pada jawab kita jawab. Kita jawab. Tidak kita bisa jawab, kita tunggu besok ya. Kita cari jawaban. Jadi ini ada Yai Najib sudah bergabung. Assalamualaikum Yai Najib, sehat apa? Ya, Yai Najib besok waktu duha tetap dengan saya. Jadi live terakhir besok Yai Najib. Jadi besok terakhir Yai Najib apa istilahnya? Untuk online besok. Ya, terakhir. Kemudian Ustaz, di samping itu juga kita banyak nengok rumahnya gitu loh, kata Ustaz tadi. Ini banyak kalau Ramadan itu ikut sekedar gugur kewajiban, sekedar apa puasa aja ikut. Makanya kemarin Ustazah sudah bahasan kita pertama kita di dalam live streaming ini adalah materi kita bagaimana supaya Ramadan ini membawa manfaat berkualitas. Maka kata Rasulullah harus dengan dasar iman dan wahtisabah, harus dengan dasar iman dan evaluasi ternyata dasar ilmu. Nah, kalau orang sudah pakai iman itu dengan dasar iman dan ilmu, insya Allah tidak ikut-ikutan, tidak taklidul buta. Ya. Jadi kebanyakan ini kan kita nih melo-meloan. Ya. Nah, jadi banyak taklid tadi. Puasanya sekadar gugur kewajiban, saya belum memahami makna karena kurangnya ilmu. Dan channelnya lainnya juga. Kita baca juga, kita mencari negara. Dia mencari negara. Makanya kita para ulama dan kiai sering mengadu kajian di masjid-masjid. Itu untuk meluruskan dan juga menambah wawasan keilmuan, khususnya di ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya Ustazah, ilmu itu kedudukannya dalam Islam adalah mencarinya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Nah, jadi kalau setiap orang mencari ilmu khususnya ini adalah tentunya ilmu syar'i. Ilmu itu cuma ada dua, syar'i dan syar'i. Tapi buat oleh orang sekuler sekarang ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Padahal mana yang dunia bisa untuk akhirat juga. Justru bagaimana dunia menjadi akhirat. Tapi disimpangkan bahasanya dengan dunia akhirat. Ada lagi pula ilmu agama, ilmu umum. Padahal sama kan? Padahal yang umum ini pun dari agama. Itulah cara orang menjauhkan kita dari sekuler. Jadi Mang Cece dan juga sahabat Solina Subhan Official di mana berada, yang jelas kalau apa istilahnya beribadah itu juga perlu ilmu. Artinya Ramadan ini bulan ilmu juga. Maka dari itu 11 bulan yang akan datang kita tetap harus menambah wawasan ilmu keagamaan kita. Datangi majelis-majelis dan juga kajian-kajian. Ada yang ngomong Ustazah kenapa menjaga kami untuk majelis taklim? Ya, kenapa nian? Jadi Ustazah jawab, kata Ustazah, kami tidak semua kalian itu lulusan pesantren dan tidak semuanya lulusan madrasah. Dan begini Ustazah, jadi memang kita juga berharap ke depan majelis ilmu ataupun halaqah, majelis taklim, kita berharap sudah banyak sih alhamdulillah saudara-saudara kita, para sahabat kita yang menggagasnya supaya majelis taklim, majelis ilmu itu pun tetap semuanya pakai kurikulum, ya, sama dengan sekolah, sehingga dia terukur, terstruktur ya sampai di mana. Kalau penting memang, jadi begini, majelis taklim itu sebenarnya kan adalah sekolahnya orang-orang tua, orang-orang dewasa. Jadi mestinya juga tetap pakai pendaftaran, ya, benar. Jadi pendaftaran sampai kepada dia harus ada ujiannya sehingga terukur ini sukses atau tidak, ya, ini tercapai atau tidak. Nah, jangan hanya cuma kita buat itu alami, sudah berhenti payung, lagi payung. Nah, jadinya kita berharap memang harus ke depan. Sebagaimana juga kuliah subuh
ya. Sebenarnya materi kita ini pun ini sudah terstruktur ini, ya. Sudah dibikin dulu. Ya, makanya terakhir kita bicara tentang bagaimana mempertahankan nilai-nilai dari Ramadan itu sendiri. Ini Ustaz, ada Cik Mila Pel TV ya. Masya Allah, dua idola bertemu. Dia pagi-pagi ada baca on air sama aku kalau terkacip di Jakarta lagi. Jadi Cik Mila ini sebenarnya sudah lama saya dapat WA-nya, tapi nomornya tidak ketemu. Jadi cuma tahu nomornya, tahu WA-nya, tak tahu rekeningnya itu masalah. Jadi, Cik Mila, nomor rekening itu yang penting. Iya. Makai paten loh dia, sebokol Tanjung Batu apa itu. Dari Muhammad Iskandar, ini suami gue nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Madiansa, kemudian juga ada Alkandara apa nih? Alkandara Udo bergabung sama kita. Yang bertanya kami persilakan sahabat Salina Sibuan Official di mana berada. Insya Allah akan kita jawab. Jadi balik ke ilmu tadi. Kalau kita sejauh ini yang saja pahami bahwa memang kedudukan ilmu, iman dan amal itu tidak bisa dipisah. Oh iya, itu kan apa namanya itu usul salah yang namanya iman, ilmu dan itu ilmu dan amal itu adalah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah. Jadi segala hidup kita ini ada ilmunya balut. Ya. Jadi ilmu itu Ustazah, jangan kita anggap ilmu itu cuma harus belajar di kelas. Iya, banyak. Dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat pun tidak ada ilmunya. Tidak ada kelas-kelas yang tidak formal. Tetapi mereka juga alhamdulillah ya. Siapa yang ngajarin Allah? Ya begitu. Dari ilmu. Makanya man arada dunia fa'alim ilmi wa man arada al-akhirah fa'alim ilmi wa man arada huma fa'alim ilmi. Jadi kalau kita pengen selama dunia akhirat dan kedua-duanya harus dengan ilmu. Karena semuanya ini hidup ini harus pakai ilmu. Saya sering bilang mengucapkan salam aja kan pakai ilmu. Ya, mengucapkan salam, membuat kue pun ada ilmunya, ya. Tegak baik ada ilmunya, semua ada ilmunya. Makan pun ada ilmunya. Begitulah kira-kira. Itulah Islam bisa tinggi, dengan Islam kita bisa tinggi derajat dengan ilmu, bisa kita tidak tinggi pun derajat karena ilmu. Jadi ini kalau ngejek ilmu tanpa iman, maka banyak tergolong ilmu tanpa iman. Nah, ilmu tanpa iman dia belum tentu bisa jadi ibadah. Betul. Makanya kan iman tanpa ilmu nyasar. Jadi kedua-duanya itu memang harus seimbang, sejalan. Ya, Macam Bicara yang bergabung kami persilakan. Ini ada Elida sudah bergabung, kemudian Enda Cewan sudah bergabung. Bagi yang nak bertanya silakan ya. Ini ustaz-ustaz kita sudah ada galau karena ini edisi terakhir. Jadi para ustaz-ustaz kita host pokoknya ada galau kecuali ini yang Najib. Yang Najib besok ya. Nah, itu tadi tema kita hari ini adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan sehingga mana caranya supaya apa yang sudah nuansa yang sudah kita alami di bulan Ramadan ini yang sudah kita peroleh bisa kita terapkan di 11 bulan yang akan datang. Gitu. Nah, tadi Ustaz sudah ngomong bahwa sahabat, mencari sahabat. Kata Bang Haji Roma Irama itu mencari kawan itu susah. Lalu untuk kawan yang untuk diajak susah. Tapi mencari kawan itu mudah kalau untuk yang senang-senang. Jadi kalau untuk senang-senang mudah yang kawan pakai kebek payo makan-makan, langsung berhubung melok lalu sehingga ya. Gimana pendapat Ustaz Romi? Kira-kira mana? Apalagi di area sekarang ini justru banyak artinya kawan itu dilihat kalau lihat dari penampilan. Kalau misalnya dari penampilan kurang kayaknya jadi tak mau. Ini itu sudah lihat dari casing sekarang ini. Benar nggak Ustaz?
Ya, benar. Ustaz, Artinya dasar. bahkan ada Ustaz mengatakan misalnya khairul ashabi man yadulluka ala khair. Jadi Sebenarnya patokan sahabat itu adalah yang menunjukkan pada kebaikan. Ya. Selagi dia menunjukkan kebaikan, tapi sahabat yang baik. susah yang sahabat yang Tapi sekarang banyak yang menganggap sahabat itu adalah sahabat yang hura-hura tadi. Makanya kalau diajak ngaji sepi, kalau diajak neraka cepat. Nah tadi ditambahkan tadi bahwa khairul ashab mayyaduka alal khair sodikuka man abakaka la menghakaka. Jadi memang teman kita yang asli tadi kalau pengen melihat takaran teman kita mana teman yang paling baik, dites dulu. Kalau dia cuma senang baik, baca ketawa dengan kita memang banyak, tapi pas nangis sedang kita kesulitan. Tapi nyari kawan tuh kita nangis dulu ya. Nangis di situ bahasa susah. Jadi bahasa. kadang-kadang memang masih banyak yang menerima itu cara berpikir ini ya. Kita kalau contohnya kalau kita ngadu ke taklim atau peringatan hari-hari besar Islam, kadang-kadang kita manggil jemaah be, wah setengah mati. Kita ngeda gelis baik. Nanti sumbangan itu ditanya bukanya apa? Jadi kita lempeng siko, berukuk ke siko. Aku asik kali gitu. Sedang aku lebih 2.000 batas yang datang gimana? Dia lakinya, mantunya, cucunya, cada ilas dia terjadi sengaja. Makanya jalan ke surga itu kan mendaki. Iya. Jalan ke neraka itu nurun, mudah dia. Tapi kalau diajak kalau kiannya dapat gaji 13 makan lu cepet pergi, bener bu. Sehingga ya tinggal ke laki, tinggal ke anak atau kalau artinya memang mencari sahabat itu kalau untuk yang diajak susah tuh sagonya gitu. Tapi kalau dia uga-uga, cepat. Jadi memang setan itu senang menggoda berbisik ke dalam hati kita. Oke, sekarang gini Ustazah dan Ustaz ini ya, yang kita lihat sekarang sedih kita justru melihat suasana kalau Ramadan itu adalah sebuah madrasah, ya. Alumni Ramadan itu sangat sedikit. Kalau kita kepengen melihat bagaimana kondisi masjid-masjid, biarpun sekarang mungkin karena kondisi masjid itu sedang kita anggaplah bermasalah dalam makna dua pendapat tentang dapat ujian, tapi sering saya bilang dengan pengurus masjid, coba sekali-kali dibuat daftar. Kalau kita sebenarnya di pesantren ataupun di sekolah itu kan ada namanya rapot. Coba dibuat rapotnya, berapa yang lulus, berapa yang tidak lulus, berapa bertambah satu bulan itu alumninya. Saya sudah tes beberapa masjid, habis Ramadan itu tuh yang rame-rame, gak ada yang bertahan. Akhirnya kembali kelompok itu aja. Jadi gimana kira-kira Ustazah kita kiatnya supaya mereka bisa bertahan di masjid bertahan ajamahan. Jadi kalau memang kagetnya apa istilahnya sudah lewat Ramadan dan corona ini sudah berakhir, yang jelas kita harus back to masjid, kembali ke masjid, pengajian diramaikan lagi, KTP diramaikan lagi, dan masjid juga safnya harus diramaikan lagi. Gara-gara corona ini yang paling senang yang udah pernah ke masjid. Oh, dia yang paling semangat ngomong, kaki kena corona ini di rumah baik, padahal yang sering kerja itu sedih. Coba sekarang gini saja ya, Ustaz Asram, kita melihat sekarang ini dengan sedikit yang ke masjid itu, apalah ada nggak kira-kira hikmah yang dapat kita peroleh, Ustaz Romi, setelah habis Ramadan ini tentang suasana masjid ini? Ya. Baik. Bagi orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun bil masajid, hatinya yang selalu ke masjid, yang merasa selalu rindu dengan kondisi masjid sekarang dengan kondisi Covid ini kosong, mereka merasa ini. Tapi bagi yang memang senang memang dia malah lebih senang ya. Jadi makanya oleh karena itu memang benar kata tadi Ustaz, madrasah Ramadan ini memang ujian. Siapakah yang lulus ya sesuai patah pesantren tadi, hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup tak takut diuji, berani hidup harus siap diuji. Takut diuji mati saja. Hidup ini hanya sekali, hiduplah yang berarti. Itu memang benar sekali.
Ini ada apa? Mediansa. Assalamualaikum. Umi. Ustaz, Pak Ustaz. Nah izin dari Sabta Marga Celentang. Sabta Marga. Dari Sabta Marga Celentang. Iya, daerahnya. Kau itu. Coba. Apa dia ini? Tidak kata pertanyaan. Salam baik. Kemudian juga dari siapa nih? Ida Cewan, Iits Prasetya, Sulung Cancer, Kemas, Hadia Rashid. Nah, gabung kalau. Kalau masih yang bertanya-tanya di sini, HP ini. Betul. Mungkin ada yang. Ya, kalau ada yang bertanya-tanya, silakan Ustaz kita di sini sudah kumpul ya. Nah, Ustaz jadi koyoi sini. Jadi bagi yang bertanya silakan. Insyaallah kaget kita jawab. Oke, ini Ustaz kan fenomena sekarang ini kan istilahnya ada, memang harapan kita semuanya kan ke masjid. Ini ada fenomena sekarang khusus biasanya orang yang umur 40 ke atas baru ada ke masjid. Nah yang lainnya enggak, ini gimana misalnya? Ya harusnya kata baginda Rasul kan sahabat Bakar populer. Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Dan salah sikap naungan yang akan Allah beri ke yaumil kiamatnya adalah pemuda yang hatinya selalu ke masjid. Hatinya tidak pernah dia ngomong tua. Karena kalau masih 40 ke pojok itu pasti pegangannya nak mati. Pasti dia ke masjid. Nah ini anak-anak mudanya buat sahabat-sahabat Salina Siwan official dimanapun berada. Nah ke masjid itu bukan nunggu tua, tapi mumpung masih muda. Apalagi main lagi kamu jika di TV-TV itu Israel itu nyambut-nyambut ada nunggu tuh yang muda-muda gak ada bambek mati sebelum 40 dari mbeknya ya memang Olga Saputra UJ 40 habis muncul 40 Mek Mohede tiga ya Glenn Fadli kemarin muda-muda gak lo. Nah jangan sampai belum pernah ke masjid tidak mati. Giliran mati nak minta semayang ke masjid, malaikat lagi ibu udah anu ya. Tak kenal ya. Iya, kenal. Nah, dan masa muda itu kan masa yang memang kecerdasannya masih bisa nerimo dan juga beban hidup belum banyak kan. Jadi mumpung masih muda itulah tautkanlah hati kita di masjid. Ya, jangan maka yang harus kita lakukan kata baginda Rasul banyak-banyak mengingat mati. Dan mati itu tidak nunggu tua, mati itu kapanpun akan datang. Maka kalau kita banyak-banyak ingat mati, insya Allah mudah-mudahan hati kita tertanam dari situ. Terus ada lagi Ustaz Romi, ketika kita melihat sekarang fenomena begini, ini juga bukan hanya berketepatan, ya. Artinya ada yang didesain ataupun direncanakan di program ya sehingga sekarang anak-anak muda kita pun biarpun sekarang masjid-masjid sudah ber-AC ya, anak-anak masih banyak yang sungkan. Padahal mall kalau dulu kan orang bilang di mall lebih enak daripada maghrib kami ke masjid, kami nak di mall ya karena di mall itu dingin AC, masjid-masjid banyak hangat terasa. Tapi sekarang pun pengurus-pengurus masjid berlomba-lomba pula untuk membaguskan fasilitas masjid, tapi masih juga banyak sungkan. Itu buktinya yang paling penting bukan sentuhan AC, tapi sentuhan hati. Sentuhan hati. Ini yang sering saya bilang. Untuk apa bagus-bagus masjid? Ini kan cuma sekedar untuk diantaranya dari sarana kiamat, sarana tanda-tanda kiamat, ya. Jadi untuk apa membuat menara tinggi-tinggi sampai 20 meter, 30 meter? Saya bilang kalau tidak disentuh hatinya, tidak disiapkan imannya, masjid itu tidak difungsikan sebagaimana difungsikan oleh Rasulullah pada di zamannya, maka masjid itu tidak akan ada gunanya. Bahkan pada zaman Rasul itu masjid itu di samping tempat ibadah, tempat mengatur strategi, perencanaan keislaman dan juga sebagai lembaga pendidikan. Ya itulah pasti. Makanya sekarang itu permasalahan itu kenapa masjid itu tidak berkualitas karena tidak kembali pada fungsinya.
cuma sibuk dengan AC-nya, sibuk dengan apa namanya itu fasilitas kaligrafi yang bagus, tetapi tidak ada sentuhan-sentuhan kehidupan anak muda. Bahkan ada pula masjid-masjid sekarang itu kalau ada anak kecil disuruh keluar, kamu berisik, balik kanan, ayo balik, ya. Tinggal yang tua-tua memang sejuk senyap karena memang tak ada lagi ngomong habis hijau di dalam itu, ya. Allah, betul. Mengenai ini Ustaz, kita sekarang ini kan kita lihat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu salah dua masjid yang memang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kenapa mereka makmur itu ini karena memang ada wakafnya, istilahnya ya, wakafnya yang mengelola, kemudian hasilnya juga untuk masjid. Nah itu gimana pendapat Ustaz mengenai masjid? Saya kira ini bagus, biarpun tentunya Masjidil Aqsa itu adalah di Palestina yang jelas bagus pengelolaan masjidnya ini pun, tapi jamaahnya sedang sedikit karena memang sedang dikuasai oleh orang Yahudi. Saya baru pulang beberapa bulan yang dulu dari sana, bahkan mau sholat pun kita harus diawasi dan pintu masuknya harus dikunci oleh mereka, dibatasi sholat di sana, ya. Bahkan sekarang kan kita lihat, masya Allah, orang yang sholat pun bahkan kadang-kadang dibubarkan. Makanya ini kita berdoa para pemirsa semuanya, jangan terjadi di negeri kita. Indonesia ini paling banyak umat Islamnya, tapi kalau tidak berkualitas, kita akan pada saatnya menjadi babu, menjadi tamu di negeri sendiri. Ini sudah terbukti di Palestina. Jangan terjadi seperti itu. Bahkan mereka sampai rumah-rumah mereka pun sekarang banyak yang kosong karena tidak boleh tinggal di rumahnya, diusir orang-orang dari Palestina, ya. Nah, jadi nauzubillah min dzalik. Nah, tapi tadi ada yang kata beliau ini, kata Ustaz Asram, ada tentunya satu hal yang harus kita pelajari, bagaimana tentang wakafnya, ya. Artinya diharapkan masjid-masjid itu bisa mandiri. Ketika dia mandiri, maka dia memang bermandiri, dia semua dikelolanya bahkan sampai kepada ekonominya. Kalau sudah mandiri, orang tidak bisa dikilang. Kita ini banyak yang dikilang orang, pengurus masjid dikilang. Sampai ada saya di situ, awas kamu kalau masih dapat bantuan. Kalau dia mampu, kau bantu tak kau bantu, aku hidup. Nah itu kira-kira, ya, mandiri dia. Kita sekarang termasuk negeri ini tidak pede, bahunya tak kaki, karena memang dia sedang tidak mandiri. Semua harus pinjaman orang. Tinggal orang itu akan ngomong, kalau kau tahan dengan aku pinjam, kalau tidak pinjaman ini tarik galau, tenangis saja pada saat. Nah makanya ini pelajaran bagus. Bagaimana masjid-masjid kita lihat, ada beberapa masjid alhamdulillah sudah bagus yayasannya, ya, hidup, sehingga pengelolaan masjid itu optimal, sehingga makmur. Bagaimana terbayang dah kalau sudah imam-imamnya umpamanya gajinya 3 juta 5 juta sebulan, tukang azannya, tukang marbotnya, Allah Akbar. Tapi inilah kelemahan umat Islam, makanya kita banyak jumlahnya, akhirnya tapi tidak kualitasnya. Saya justru saya sekarang di beberapa tempat, beberapa daerah, tukang dewan masjid itu yang dibuat itu kadang-kadang cuma sekarang aja berfungsi untuk melarang orang jangan ke masjid selama corona. Bukan dia bagaimana membuat pengurus masjid ini supaya kuat, supaya hidup ekonominya. Antum tahu nggak, masjid ini setiap Jumat Ustazah, kalau kita 700, anggaplah berapa juta lah infak, anggaplah rata-rata 2 juta 3 juta, maka 7 kali 3 2,1 M, ya, banyak juga setiap bulan, setiap Jumat. Itu namanya sumber daya umat tuh. Makanya karena kita tidak ada yang serius, yang ikhlas, kita masih lebih senang istilah jabatan-jabatan, ada dewan masjid. Kita berharap kemarin Yusuf Kala bisa yang begitu jadi wakil, bisa bersuara. Kalau sudah tidak lagi untuk bersuara gigi habis. Umat kita ini tidak mau mengambil kesempatan untuk berjuang untuk agamanya. Kalau dulu saya mikir ini, kita mencontoh gereja. Kenapa mereka itu income-nya banyak? Ternyata gereja itu di samping tempat ibadah, mereka mempunyai penghasilan dari bidang yang lain, misalnya laundry baju dari dana kas mereka di laundry, dan hasilnya kan balik ke gereja. Punya pertanian, punya perikanan, yang kadang-kadang yang bajak sawahnya orang Islam, dokter perikanannya orang Islam,
Setahunya ada kawan dokter hewan dia nolak dan galak karena dia tahu bahwa itu adalah punya gereja. Nah seharusnya masjid juga itu kita harus punya minimal. Kita kalau sistemnya ustazah sudah bagus, ya, sistemnya bagus, manajemennya sudah bagus. Tapi duit yang ada itu cuma disimpan di bank. Nah seharusnya dikelola bisa diputar. Sehingga masjid itu bisa menolong umat yang sengsara di sekitar masjid. Karena menjadi pengurus masjid malu pula kalau belajar, merasalah hebat, baru bisa khotib hari ini adalah sebulan berbulan tukang azan. Cuma itu kali. Ada penghuni yang masuk dan keluar. Cuma itu kali. Karena pernah ada kejadian muntah. Tukang becak muntah gara-gara bininya sakit dan minjem dari masjid karena minjem. Akhirnya muntah. Nah disitulah ketika dia ngadu, saja tidak bisa ngomong lagi. Ya. Kita merindukan insya Allah di negeri ini pada saatnya nanti ada orang yang benar-benar fikrohnya Islami, jadi pejabat-pejabat yang Islam sehingga dia akan mengelola insya Allah Ustaz. Tadi banyak yang ikutan kita zakat, haji, zakat, bahkan menurut penelitian menurut Profesor Jalaluddin dulu, dana haji itu dana abadi umat itu bisa mendirikan rumah sakit terbesar di Asia. Kalau dikelola secara benar, tapi ini tidak dikelola untuk umat, namanya dana abadi umat, tapi dibangun di sektor yang lain sehingga jadi lagu manfaat. Bahkan mungkin nyimpannya itu nggak jelas di mana. Nggak tahu. Nyimpannya. Apalagi terakhir ini diisukan sudah dipinjamkan dulu untuk ini untuk itu. Kita nggak tahu. Allah bisa. Tapi inilah kebodohan umat. Karena kita sedang kena penyakit namanya wahan, dunia wa karahiyatul maut. Yang kata Rasulullah, jumlah kalian banyak suatu saat, tapi tak kata kualitasnya. Bahkan kalian takut dengan orang yang lain selain kalian, sementara musuh-musuh kamu tak ada rasa takut dengan kalian. Mudah-mudahan insya Allah bincang-bincang kita ini juga menjadi roh semangat setelah habis Ramadan ini. Bagaimana pola pikir umat ini semakin bagus sehingga insya Allah perjuangannya semakin nyata begitu saja. Ini ada lagi fenomena sekarang kita lihat bahwasannya rumah agung itu masjid itu ada yang istilahnya melecehkan rumah masjid ini. Kan ada kemarin kejadian bagaimana kita sebagai muslim menyikapi kalau saking ininya kan pakai sendal pakai sepatu masuk masjid kan ada kan di video yang viral. Nah itu kan artinya bagaimana dari ulama, bagaimana pemerintah untuk menyikapi tersebut. Sementara kan kita lihat ada mayem aja. Memang kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, tetapi kalau seandainya ibarat kita dilecehkan, tentu kita harus bersikap. Itu bagaimana sih? Ustaz ya? Karena itu yang masih itu ibu-ibu yang masuk ke dalam itu. Bagaimana sih? Yang main TikTok itu? Bukan, dia main masih pakai sendal, pakai celana, bawa anjingnya. Yang viral dulu kan. Cerita lama dulu. Jadi itu tuh sebenarnya apa istilahnya memang rencana mereka itu. Wong Islam itu ibarat lebah ya. Makanya ada kalau di Quran itu an-nahl. Ibarat lebah. Umat Islam itu ibarat lebah. Dia tidak bisa dipisahkan dari komunitasnya, dari jamaahnya. Dan umat Islam itu tidak ganggu. Sejauh ini umat Islam itu di belahan bumi manapun katik ganggu. Cuma memang fitnahnya. Wong lain bentuk teroris, dia yang ngebom, diskreditkan Islam. Padahal akhirnya kita tahu bahwa itu dibiayai oleh orang Muslim. Kemudian teroris di Indonesia ini malah giliran kaki tembok tadi adalah musim corona ini proyek. Tapi sudah didesain karena sudah ada dananya dari luar ya. Jadi bukan orang Islam itu tidak pernah ganggu. Nah karena tidak pernah diganggu, wong ini nak ganggu. Nah itulah salah sikapnya tadi, nak nyungkil. Nah bahasa Palembang itu nak manas-manas sih. Dia kita terpelok, jadi kaget dicap radikal. Padahal kita tidak pernah radikal. Yang radikal itu yang menciptakan terorisme itu. Kita tidak pernah radikal. Yang radikal itu yang mencoba untuk umat Islam itu, yang mengganggu umat Islam itu baik dari dalam, dari luar. Itu yang radikal. Umat Islam tidak radikal. Saya sering bilang saja, kalau umpamanya orang Islam ini adalah tukang bom, radikal, maka dulu ada gerakan hampir yang paling hebat di dunia 212, ya di Monas.
Iya. Tidak ada, bahkan tanaman pun tak mati keterinjak. Tanaman tetap ada. Tak ada yang injak kaki. Itu bukti, saya. Itu bukti mesti. Lanjut saja tadi. Sudah. Nah, jadi bukan sudah. Jadi maksud kita mulai dari sekarang ini kan ada terselik kalau memang rencana nak membumi hanguskan Islam dari Indonesia ini. Dan memang maaf ngomong ya, minta maaf sebelumnya. Dan memang kebijakan-kebijakan dari pusat kita juga memang banyak sekarang ini mendiskreditkan umat Islam, bahkan cenderung merugikan umat Islam. Contoh, gele kan jemaah tabligh bisa dites, rapid test yang terkonfirmasi positif, jelas positif, apa tidak diviralkan. Padahal gele yang ditunjukkan di video ini tidak mengaku gitu, sehat baik. Padahal yang jelasnya menurut masih dari media-media yang berkompeten, yang pertama sekali virus itu masuk ke Indonesia kan seminar keagamaan dari Israel itu. Para pendeta yang datang ke Israel kemudian balik dan seminar keagamaan di Bandung, dan di situ terjadi penyebaran corona dan banyak pendeta yang meninggal itu. Dan tidak pernah diekspos ke media. Kenapa? Karena media sudah kaya dengan Islam. Dan karena media sudah bukan punya orang Islam. Jadi kita butuh sekarang ini buat yang nonton, kalau memang mereka punya dana, mereka punya kebacaan untuk bikin media, bikinlah TV khusus Islam. Yang mana di situ menyoroti kemajuan-kemajuan Islam di Indonesia. Dan bisa kalau ada TV-TV lain yang mendiskreditkan Islam, dia membela Islam harus. Dan kalau udah baca di sana di Indonesia tidak punya izin, pakai izin dari luar. Seperti itu. Apa banyak jalan menuju Roma? Kami baca ngomong baik dan memang Ustazah tadi menambah sedikit apa yang beliau sampaikan. Ini semuanya tidak ada sesuatu yang berketepatan. Kalau istilah orang tidak ada apa istilah? Makan siang gratis. Gratis kata mereka. Jadi memang tidak ada sesuatu yang apalagi besar tidak direncanakan. Ya. Sudah direncanakan, termasuklah tadi kata beliau, ya sudah ada konsep ke situ bagaimana untuk memojokkan, menjelekkan Islam. Kita kan udah tahu semua dalam Al-Quran kan, walan tardo'an kalian walan nasr. Dan tahu dan yakin gitu. Bagaimana kata Allah yuridu yutfi'u nurahum. Bagaimana mereka kepengen menghapuskan nur cahaya Allah kan? Memang Allah mutimmu nur, Allah mutimmu nur. Tapi Allah tetap menyempurnakan. Ya. Memang munafikun dan kafirun itu dia baru pak saling kata Rasulullah al-kufru millah wahidah, ya, bahwa kekufuran itu atau orang kafir itu adalah bersatu. Millah wahidah. Satu memang satu millahnya, satu apa itu? Kecenderungannya sama. Apa kecenderungan keimanan? Iya. Mungkin seperti pesan antum kalau lalat itu tentu cenderungnya sesuai dengan komunitasnya lah ya. Kalau kita hanya lalat, mana lebih mudah mencari kotoran katanya, mencari kotoran daripada mencari apa itu saripati. Tapi kalau lebah, kita mana lebih mudah mencari saripati karena itu komunitasnya. Dia maka rugilah kalau umat Islam mengaku Islam tapi dia tingkah lakunya munafik atau fasik, ya, justru memusuhi Islam. Ada satu dan lagi lebah lagi dia. Iya. Ada satu pepatah dari Pak Ustaz Kiai Sukron Mahmud. Iya. Beliau hebat, bagi saya bagus. Ketika beliau bilang orang mau mematahkan kayu, orang mau memotong kayu dengan pohon itu juga. Maksudnya apa? Dahan kayu itu dijadikan dulu jadi apa namanya, bukan jadi pegangan parang itu, baru dipotongnya papan itu, ya. Gagangnya itu harus dari kayu juga, baru dipotongnya batangnya itu. Apa maksudnya? Islam itu untuk menghancurkannya sesama Islam juga, artinya di peralatannya dengan itu, ya. Jadi saudara-saudaraku, para follower semuanya, jangan
Jangan galak-galak gitu, ini diadu domba. Kasihan domba itu diadu-adu. Ngaku jadi sasaran pula domba itu. Domba kambing di Palembang baik-baik semuanya. Kita ngasih duit pun dibalikannya. Bela. Jadi jangan mau. Kenapa? Itulah yang sedang strategi mereka sekarang. Sekarang pun sudah mulai terasa dengan ada nanti Islam lurus, ada Islam tak lurus, Islam loyo, ada Islam keras. Iya, yang radikal. Padahal saya dulu radikal juga. Kadang-kadang nakal ya biasa. Jangan mau mereka bukan lebih pintar dari kita, tapi karena kita jauh galak dibian-biani, dibuat kita seperti anak kecil dulu, seperti yang kita nah ini telinga bapak kau, ini telinga kau. Nah ini sekarang Islam, kadang-kadang kunut ribut, kadang-kadang apa namanya itu doa bersuara rame-rame sendiri. Sudahlah berhenti, ya. Padahal itu semua sebuah sarana kita, itu semua segala ormas kita, ya. Jangan sampai kita di adu domba tadi, ya. Di apa namanya itu dilaga sesama kita. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah kita kuat. Saya sering bilang begini saja, umat Islam saking banyaknya di Indonesia, kalau meludah serempak, samu-samu di say, mati kalau orang yang tenggelam lah masuk di dalam itu. Tapi harus serempak, ya karena serempak lah kita mati. Jadi sesuai dengan apa kata Ustaz Solihin Ustaz kita tadi, sudah tidak zamannya lagi umat Islam itu berpecah belah sama diri. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun paham dan mazhab yang kita ikuti, jangan sampai kita mengkape itu mazhab atau paham di luar kita. Kalau syahadatnya masih sama, ya, kalau nabinya masih sama, kalau kitab suci yang masih Quran itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwan. Jadi maka dari itu kita harus bersatu mainnya. Gebut dulu kakek ibu. Yang jelas sekarang ini bersatulah kita, apapun mazhab, apapun paham kita, yang pakai kunut, yang tidak pakai kunut, ya, yang ngomong ke bid'ah, yang tidak bid'ah, pokoknya itu pakailah untuk kita masing-masing. Tapi untuk masalah umat kita bersatu padu. Mamanya caranya Islam harus tegak dan bangkit dari bumi Indonesia. Ustazah berdoa mana caranya kebangkitan Islam itu harus dimotori dari Indonesia. Amin. Sudah banyak ulama-ulama kita berjuang, sudah banyak ulama-ulama kita yang dikriminalisasi, ya. Maka tidak ada jalan lain, kita harus bersatu. Bersatulah kita galau-galau, apapun paham dan mazhab kita sendiri dulu. Yang jelas mana caranya sekarang kita jengok pemimpin-pemimpin kita masih banyak yang jauh-jauh sekali dari nilai-nilai Islam dan jauh-jauh sekali untuk membangkitkan Islam. Maka ke depan kita harus memilih pemimpin. Tapi ada satu kalimat lagi, kalau ada pemimpin dan yang kita pilih itu masih jauh dari Islam, berarti para pemilihnya pula masih jauh. Nah, karena kata kawan saya dulu, genteng yang bagus itu akan bersumber dari tanah dia yang bagus. Kalau tak bagus gentengnya, berarti tanah dia lemah jolas. Jadi maka dia tidak majolas tadi. Dia tidak majolas tadi, maka kaget ke depan. Kualitas. Jingoklah kualitas pimpinan-pimpinan kita. Kalau kualitas pimpinan kita sudah bagus, Islamnya bagus, imannya bagus, akidahnya mantap, kita pilih, kita kawal cara pemilihannya biar ada curangan. Tapi cara memilih itu, mana dia membedakan, dia tahu ngerti juga. Nah, jadi memang tugas kita cerdaskan umat kita. Ya Ustaz, masih banyak tugas kita ini. Habis corona ini masih terus. Jadi dakwah streaming ini bukan hanya sekarang, dimanapun, termasuk tablik harus berjalan. Karena umat kita ini kalau dia pintar, tidak mungkin dia ngambil 20.000 daripada 2 miliar. Coba lihat kalau ada pilpres, ada pilkada, ada apa banyak pemilihan. Kalau ada duit 20.000, ya, sudah 200.000 lebih bagus. 200.000 daripada nanti negeri itu makmur dikelola orang yang jujur. Dia nggak sabar menunggu itu. Dia kepengen yang apa? Instan. Nah, gara-gara banyak makan itu hanya mati, ya. Dan ini juga tugas kita. Mudah-mudahan kalau pemilihnya cerdas,
maka yang dipilih akan cerdas. Kalau semua cerdas, insya Allah ya, mudah-mudahan lah ngobrolan kita ini Ustaz dan Ustazah, dan ini akan banyak mendengar nanti ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada saudara-saudara kita, dan insya Allah seperti awal pembicaraan kita tadi, bagaimana nilai-nilai Ramadan ini insya Allah akan terpatri di dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Dan tentunya saya, Ustaz Soleh Nasibuan, Ustazah Umi Kalsum, ada Habib Mahdi, kemudian ada berapa? Ada Ustaz Doni, ada siapa lagi? Ustaz Yayan, Fauzan, ada MC kita, tentunya host kita, ada Cik Daus, ada apa namanya itu, Cik Najib. Kalau Cik Bila sabar dulu, belum terpakai. Dan ini baru saja Umi ya, dengan Ustazah Umi nanti, tapi rekeningnya akan dibuka oleh Ustazah Umi. Ada Ustaz Dasram, ada Ustaz Romi, dan siapa lagi? Mas Eka, Mas Rian, Ustaz Asnawi ya, sekitar 12 orang kita ini. Mudah-mudahan ini untuk bulan ini, mudah-mudahan akan datang, insya Allah tetap berjalan dan lebih seru, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan insya Allah ya, konsepnya lebih bagus lagi, karena ini awalnya adalah diawali dari hikmah corona, dan pertemuan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilai-nilai Ramadan ini akan berkontinuitas insya Allah masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ustaz Umi Kalsum ya, semua yang sudah bersama-sama kita di IG Salhas Soleh Nasibuan official. Mudah-mudahan nanti yang tidak sempat melihat live bisa dengan itu dengan YouTube ya, insya Allah kita jadikan di YouTube. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, buat Soleh Nasibuan official dan selebgram gimana mau berada. Di sini juga kami Ustaz Haji Mas Umi Kalsum, Ustaz Haji Soleh Nasibuan, Ustaz Romi, Ustaz Dasram mengucapkan, dan Ustaz yang lainnya juga termasuk hostnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum wa fi kulli amin wa antum bi khair. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kehilapan, pokoknya yang bagus-bagus deh, tidak bagusnya kamu buang ke. Itu baru mungkin ya ditutup Ustaz ya, dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum. Kita jumpa lagi kali dalam waktu dan gelombang yang sama, setelah episode yang berbeda. Ya, tapi frekuensinya berbeda juga. Terima kasih, thank you dan terima kasih.